Ya, halo teman-teman Binus. Perkenalkan, saya Muhammad Pian Berian dan pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi mengenai penerapan SDG ke-9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Di mana saya akan meneliti di salah satu perusahaan di Indonesia, terutama di perusahaan tempat saya bekerja. Kali ini saya bersama Bapak Joko Susanto selaku Senior Project Coordinator dari PT VML yang akan berbagi pengalaman ya terkait penerapan topik SDG ke-9 di perusahaan tempat beliau bekerja yaitu di sebuah perusahaan perkapalan. Selamat datang Bapak Joko Susanto. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Iya sih. ya Pak Joko Susanto, langsung saja nih Pak. Kalau misalkan menurut Bapak, bagaimana sih Pak Bapak menilai kondisi industrialisasi dan inovasi berkelanjutan saat ini di Indonesia, Pak? Menurut saya, inti dari tantangan industrialisasi dan inovasi Hmm, berkelanjutan di sektor maritim hmm, terletak pada transformasi fundamental hmm, proses operasional kita, terutama yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. hmm, Ketimbang semata-mata beralih ke energi terbarukan, hmm, yang fokus utama saya adalah bagaimana kita dapat secara radikal meningkatkan efisiensi energi dalam setiap aspek operasional kapal. Sebagai contoh sederhana, efisiensi kendaraan listrik di darat jauh melampaui mesin pembakaran internal. Prinsip ini juga berlaku di laut. Meskipun mesin pembakaran dalam masih mendominasi armada kita, potensi peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan kembali energi panas yang dihasilkan sangat signifikan. Bayangkan jika panas buang dari mesin utama hmm. dapat kita alirkan untuk kebutuhan lain di kapal. Ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sebuah peluang nyata. Jadi, menurut pandangan saya, ada dua jalur strategis ke depan. Pertama, kita harus berinvestasi dalam riset dan implementasi teknologi yang memungkinkan kita menangkap dan memanfaatkan energi panas yang selama ini terbuang. Hmm, Kemudian yang kedua, kita perlu mendorong inovasi dalam metodologi operasional hmm, dan teknologi propulsi yang secara inheren lebih bersih dan efisien hmm, untuk meminimalisir bahan bahkan menghilangkan limbah panas sejak awal. Inilah fondasi dari industri perkapalan yang benar-benar berkelanjutan. Begitu Mas Bian. Wah, menarik sih Pak. Tapi tadi saya mau sanggah sedikit nih Pak. Pak Joko tadi bilang lebih fokus ke efisiensi energi daripada energi terbarukan. Tapi apa itu cukup Pak buat jangka panjang? Terus kalau misalkan masalah Bapak bilang manfaatin eh, manfaatin energi panas eh, dan maksud saya untuk membuang apa tadi Pak bilang energi panas itu kedengarannya bagus banget sih Pak. Cuman gimana sih Pak implementasi di kapal? Apakah itu berbeda-beda Pak atau sama? Lalu kalau dari dua strategi itu mana yang menjadi prioritas dari PT VML tempat Bapak bekerja Pak? Terkait soal efisiensi Mm, energi terbarukan. mm, Betul, energi yang terbarukan itu tujuan jangka panjang kita. Tapi untuk saat ini, meningkatkan efisiensi energi di operasional kapal adalah mm, langkah yang lebih praktis mm, dan bisa langsung mengurangi emisi serta biaya. mm, Sambil ini berjalan, kita juga masih terus eksplorasi dan investasi di energi terbarukan. mm, Kemudian tentang implementasi pemanfaatan panas, mm, memang tidak bisa dipukul rata untuk semua kapal. mm, Rata ada tantangan teknisnya. Tapi potensi penghematan bahan bakar dari teknologi ini mm, cukup besar dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. mm.
Kemudian tadi soal prioritas dari strategi, kami melihat dua strategi itu sama pentingnya. Investasi dan di pemanfaatan panas buang bisa memberikan hasil lebih cepat. Sementara inovasi propulsi bersih adalah kunci keberlanjutan jangka panjangnya. Kami alokasikan sumber daya dengan mempertimbangkan potensi dan jangka waktu dampaknya. Begitu, Mas Pian. Oh, berarti sudah dibuat ini Pak ya, poin per poin ya Pak, masing-masing Pak, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus sesuai, maksud saya diprioritaskan sesuai jangka waktunya masing-masing ya Pak, berarti. Iya. Oke, Pak, Pak Joko, kalau menurut Bapak, idealnya bagaimana sih Pak? Harapan Bapak penerapan SDG ke-9 ini di Indonesia terkait pencapaian untuk membangun infrastruktur yang tangguh, terus dapat mempromosikan industrialisasi yang secara berkelanjutan, dan juga dapat mendorong sebuah inovasi. Hmm. Kalau dari saya sebagai project koordinator di sini, yang kerjaannya hari-hari ngurusin berbagai project biar perusahaan makin ramah lingkungan dan efisien, mulai dari ngecek kemajuan project, hemat energi kapal, sampai orang limbah di dry dock. Saya juga banyak diskusi dengan tim lain untuk memastikan semuanya jalan bareng. Sebagian besar waktu saya dipakai buat riset dan mempelajari teknologi baru yang bisa kita pakai. Misalnya teknologi biar kapal lebih irit bahan bakar, cara untuk mengolah limbah yang lebih canggih, atau bahan bakar alternatif kayak LNG, amonia, metanol. Saya juga sering ngobrol dengan tim internal, perusahaan-perusahaan teknologi, konsultan, dan lembaga riset untuk uh, tukar pikiran. Saya juga um, plans untuk membuat laporan, mengidentifikasi risiko, dan juga mencari cara buat mengatasinya. Sembari mengkomunikasikannya dengan manajemen soal target-target dari project yang kita jalankan. Soalnya ini penting banget sih. Tujuan utama saya sih untuk di perusahaan ini supaya untuk bikin keberlanjutan itu jadi bagian penting dari cara kerja di perusahaan ya. Jadi di setiap proyek nggak cuma mikirin untung, tapi juga kita harus menghitung dampak positif buat lingkungan dan sosialnya. Saya pengennya di perusahaan ini jadi perusahaan percontohan perkapalan atau pelayaran yang inovatif dan peduli lingkungan di Indonesia. Saya juga fokus banget buat ngajak kru kapal untuk memikirkan ide-ide keberlanjutan. Saya yakin ide bagus sering muncul dari mereka yang langsung kerja di lapangan. Makanya kita lagi bikin sistem biar ide-ide dari kru ini bisa ditampung, identifikasi, dievaluasi, dipromosikan. Intinya keberlanjutan di perusahaan ini harus menyeluruh ya. Gak cuma soal lingkungan, tapi juga memberdayakan orang-orang kita ya. Dan diberikan yang untuk membuat mereka juga makin bernilai ya. Keberlanjutan di perusahaan. Mungkin itu ya Mas Pian. Wah, kalau untuk soal nyari teknologi baru itu keren banget sih, Pak. Tapi saya mau nanya, Pak, pas nyari teknologi baru tuh, yang paling penting tuh dipertimbangkan apanya sih, Pak? Apakah biaya yang mahal tapi ramah lingkungan atau yang penting murah dulu, Pak? Untuk itu, eh, kalau dari perusahaan kami sih
lebih memilih teknologi ya, kita jelas lihat semua aspek. Hmm, Pengennya pasti perusahaan ingin biaya yang lebih murah, tapi hmm, dampak dari teknologi yang kita keluarkan untuk membeli investasi ke teknologi itu tinggi. Jadi bisa dibilang balance lah antara biaya investasi yang dikeluarkan dan dampaknya yang dari teknologi yang kita beli itu. hmm. Begitu. Oke, Pak. Jadi kita mesti ini juga ya, Pak. Yang penting bukan masalah biaya itu mahal atau murah, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan biaya itu ke teknologi yang akan kita terapkan. Seperti itu ya, Pak. Iya, Mas Fian. Oke. Terus kalau tadi kalau dibilang tuh membuat sebuah rencana keberlanjutan di perusahaan. Kalau biar rencana ini nggak cuma jadi tempelan doang dan menjadi langkah konkretnya tuh gimana ya, Pak? Terus biar benar-benar jadi kebiasaan di PT kita bekerja. Ini menjadi sebuah keharusan gitu, Pak. Iya, untuk proses keberlanjutan ini Hmm, memang sebuah PR besar sih di kita. Kita mulai dari hal-hal kecil sih, kayak sosialisasi, kemudian pelatihan ke semua karyawan supaya awareness dari tiap karyawan dan kru kapal pun ada gitu tentang keperluan ini. Kayak mereka harus aware untuk harus update dengan teknologi-teknologi baru supaya mereka juga bisa memberikan masukan ke perusahaan ya. Tiap kemudian setiap ada proyek baru juga wajib ada pertimbangan aspek keberlanjutannya. Jadi pelan-pelan kita tanamkan mindset ini ke semua lini di perusahaan ini. Gitu Mas Pian. Oh, begitu ya, Pak. Wah, ini diskusinya menarik sih, Pak. Sebenarnya saya mau evaluasi lebih lanjut, Pak. Cuman sepertinya karena waktu saya juga ada waktu standar untuk melakukan interview. Ya, sebelumnya jadi terima kasih banyak ya, Pak Joko Susanto telah memberikan waktu dan wawasannya yang sangat berharga, Pak, di kesempatan kali ini. Semoga juga diskusi ini juga dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman saya yang masih kuliah di BINUS dan membuka pengetahuan mereka mengenai pentingnya SDG ke-9 ini, terutama penerapannya di sektor industri. Nah, bagi teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Sekian diskusi dari saya dengan narasumber. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih.